Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Anggoro Saputra. Saya dari kelas 12 TPM 1. Hari ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat salah satu part dari elemen, yaitu yang bernama portable jigsaw. Oke. Jadi yang pertama saya akan membuat bodinya, yaitu salah satu partnya yaitu body. Oke, bagaimana caranya? Kita bikin aja langsung. Yang pertama pastinya kalian harus memiliki aplikasi di komputer atau laptop kalian, yaitu Autodesk Inventor. Yaitu bisa boleh di tahun yang 2019, 2020 atau seterusnya. Oke, kalau di sini saya akan membuat dari awal. Yang pertama kita buat buka file, setelah itu new, yaitu standar yaitu create. Yaitu di sini bagiannya masih kosong. Yaitu kita start 2 dimensi, kita pakai pandangan yang XY plane. Nah, yang pertama kita akan membuat lingkarannya dulu. Di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 lingkaran, yaitu dengan ukuran diameter 16, 25, 50 dan 60. Oke, yang pertama kita membuat circle sama ukuran 16 mm. Setelah itu 25 mm, 50 mm, dan yang terakhir 60 mm. Setelah jadi ada 4 lingkaran. Yang untuk lingkaran 50 nya kita klik kanan dan construction. Setelah itu kita membuat yang lingkaran bagian kecilnya yang berukuran 5 mm dan berjumlah 4. Pertama kita membuat line dulu, garis bantu. Kita titikkan dari tengah ke lingkaran yang 50 mm. Setelah itu kita atur radiusnya, yaitu 135 derajat. Setelah sudah, kita pencet, kita construction juga. Setelah itu kita buat circle di titik bantunya dengan ukuran 5 mm. Setelah sudah, kita buat sirkular di lingkaran yang 5 mm ini. Setelah itu kita pencet aksis, titik tengah. Nah, kita atur jumlahnya itu 4 buah. Setelah 4, oke, dan terbuat ada 4 lingkaran. Nah, kalau sudah, untuk bagian atasnya sudah jadi, nah kita akan membuat bagian bawahnya. Dari titik tengah lingkaran ini ke bawah ini ukuran 75 mm. Itu kita pakai line dari titik tengah ke titik bawah, yaitu 75 mm. Enter. Setelah itu jangan lupa kita construction juga, garis bantu. Setelah itu kita line dari titik 75 paling bawah, kita untuk digambar yaitu ukuran 25 mm. Nah, ini kita akan dibagi 2, yaitu 25 bagi 2, 12,5. Enter. Setelah itu kita akan membuat garis untuk nyambung ke lingkaran yang paling besar, yaitu 60 mm. Kita buat dempet terlebih dahulu, asal dulu. Setelah itu oke. Setelah itu kita menggunakan yang namanya tangen. Kita klik garis yang asal ini dulu. Setelah itu klik yang lingkaran paling besar, yaitu 60 mm. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat apakah dia terlewat, baru kita trim atau potong. Trim, sudah nyambung gini. Setelah itu kita mirror untuk garis yang sebelah kiri dan yang 12,5. Setelah itu mirror line, kita pencet yang 75 ini tengah. Setelah itu apply. Nah, jadilah seperti ini untuk sisi yang sebelah kanannya. Setelah itu kita down. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita buat untuk yang 6 mm ini bagian bawahnya.
kita buat line dari titik sini ke titik satunya, asal dulu. Setelah itu kita dimension dari titik atas ke bawah sebesar 6 mm. Enter. Kalau sudah, kita buat lingkaran yang terdapat ada dua lingkaran 11,5 dan 5 mm. Kita buat asal dulu dari titik sini 11,5 mm. Enter. Dan 5 mm. Enter. Kalau sudah, kita dimension lagi dari titik tengah ke titik yang paling bawah dengan ukuran 12 mm sesuai gambar yang dibuat. Kalau sudah seperti ini, yang pertama selanjutnya kita akan memotong bagian yang lingkaran 60 mm ini yang sudah tidak terpakai. Kita trim dua-duanya. Kalau sudah, kita pakai line lagi dari lingkaran yang berukuran 25 mm. Kita tarik garis dari sini asal dulu, yang penting lurus ya. Kalau bisa narik garisnya disesuaikan, jangan yang mereka udah ada ukurannya, karena ketika udah ada ukurannya itu akan berpengaruh ketika di dimensionnya. Nah, seperti ini kan sudah lurus. Enter. Setelah itu kita dimension dari garis yang kita buat tadi ke titik tengah ini dengan ukuran, kalau di sini 6 mm. Jadi kalau dibagi dua berarti 3 mm. Ketik 3 mm. Enter. Setelah itu kita mirror lagi. Mirror bagian yang kita garis ini. Setelah itu mirror line, titik tengah, apply, down. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kan ini untuk bagian atasnya. Nah, bagian bawahnya kan ada garis bantu lagi. Kita buat lagi line, kita dekatkan dulu. Nah, dari titik ini ke titik yang bawah harus sejajar, lurus. Setelah itu satunya harus lurus juga. Oke. Kalau udah, kita trim lagi bagian yang tidak dipakai. 1, 2. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita tinggal pencet extrude untuk membuat bidangnya. Nah, untuk bagian pertama yang kita extrude adalah bagian yang tengah ini dengan ukuran di sini 20 mm. 20 mm. Kita pencet plus saja, apply and click new extraction. Karena kalau kita pencet OK, dia bakalan hilang dan kita harus memunculkan escape-nya secara manual. Udah, setelah itu yang bagian bawahnya dengan ukuran 21 mm. Setelah itu untuk bagian yang ini yaitu 8 mm. Dan yang terakhir di bagian bawah dan atas lingkaran ini dengan ukuran 25 mm. Nah, sudah jadi seperti ini, tinggal kita OK. Dan setengah jalan yaitu sudah jadi seperti ini. Kita buat untuk yang bagian belakangnya, kita kan akan membuat seperti ini untuk ukuran diameter 40 mm. Kita pindah pandangan posisi. Setelah itu kita pencet bagian belakangnya, bidang belakang, klik sketch. Setelah itu kita buat circle lagi dengan ukuran 40 mm. Enter. Setelah itu kita buat yang 60 mm nya. Nah, untuk bagian bawahnya juga seperti itu. Kita ada circle tambahan untuk yang diameter 10 mm. Kita klik 10 mm. Enter. Kalau sudah, tinggal kita extrude lagi. Nah, untuk bagian luarnya kita extrude sebesar kita potong. Yaitu untuk extrude yang kali ini itu adalah cut atau potong. Kalau untuk bagian yang 40 mm ini sebesar 2 mm. Kita plus.
Selanjutnya untuk yang 10 meter dia hanya 1 mm cuttingnya. Oke, selesai. Untuk bagian belakangnya sudah jadi seperti ini. Yaitu kita lanjut ke bagian depannya, yaitu untuk posisi bawahnya, untuk yang bagian pandangan bawahnya. Kan di sini terdapat dua hole atau lubang yang jaraknya 16 mm dan ukurannya 4,13 mm. Kita new sketch bagian bawahnya. Setelah itu jangan lupa kita untuk project geometry untuk bidang yang kotak ini. Kita klik, setelah itu kita buat garis bantu di tengah-tengah ini, dikit aja. Oke. Setelah itu jangan lupa kita construction. Setelah itu kita buat circle. Circle-nya itu ukurannya 4,13 mm. Oke. Dan untuk jaraknya masalah aja dulu, baru kita dimension. Untuk dari titik atas ke titik tengah 4,13 itu adalah 10 mm sesuai di gambar. Setelah itu untuk dari garis titik ini ke titik tengah garis bantu adalah 8 mm. Nah, kalau udah jadi seperti ini, tinggal kita mirror lagi bagian circle 4,13, yaitu mirror line garis bantunya, kita klik, apply, dan jadi done. Setelah itu tinggal kita extrude untuk melubangi bagian 4,13 ini. 1, 2. Jangan lupa untuk extrude yang kali ini juga kita menggunakan cutting. Ukurannya nggak salah ya, karena yang penting dia bolong atau berbentuk hole. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah sudah bagian belakang sudah jadi, depannya sudah jadi, bawahnya juga jadi, kita tinggal membuat bagian yang 3 mm ini dengan ukuran 3 mm hole di bagian yang lubang 25 mm ini. Untuk yang kali ini kita pakai plane, setelah itu offset from plane, setelah itu kita pakai origin, pakai pandangan XZ plane. Setelah ini ukuran dari tadi itu 25 berarti dibagi 2 12,5. 12,5, enter. Setelah jadi kita klik kiri, new sketch. Nah, tinggal kita buat lingkaran circle di bagian tengah-tengahnya dengan ukuran 3 mm. Kita dimension dari titik sini ke titik paling depan, yaitu 8 mm. Nah, setelah sudah kita extrude lagi bagian 3 mm nya, dan jangan lupa untuk dipotong, cutting, extrude cutting. Nah, sudah jadi. Nah, dia tembus ke bawah. Oke. Nah, kita tinggal hapus yang plane-nya ini, klik kanan, visibility-nya kita matiin. Nah, sudah. Tinggal kita yang langkah terakhirnya adalah kita fillet di beberapa bagian dengan ukuran radiusnya itu 3 mm. Yang pertama bagian yang paling besarnya 1. Setelah itu kita ganti pandangan untuk yang sampingnya 2, 3. Setelah itu bagian kanan kirinya 4, 5, bagian depan 6, 7, 8. Nah, sudah. Jadi terdapat beberapa 8 bagian yang harus kita extrude fillet di beberapa bagian ini, dan ukurannya itu radiusnya adalah 3 mm. Setelah itu kita oke, dan sudah jadi. Ini untuk bagian body dari salah satu part assembly yang bernama portable jigsaw. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dimengerti, mudah dipahami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.